Saudara, sejarah filsafat Tionghoa atau Tiongkok ini sudah berlangsung beribu tahun di Tiongkok. Yang paling awal itu bermula dari buku perubahan atau I Ching. Itu kumpulan peramalan kuno menggunakan sistem 64 heksagram untuk menuntun tindakan. Diciptakan oleh Raja Wen 1000 sebelum Masehi, menggambarkan karakteristik konsep pendekatan filsafat Tionghoa. Nah, ini referensi pertamanya itu adalah 627 sebelum Masehi. Jadi sesaman dengan filsafat Yunani kuno, Prasokrates. Zaman musim semi dan musim gugur dan periode negara berperang itu merupakan peralihan sejarah Tiongkok ketika peraturan lama dihapus dan belum ada peraturan baru. Nah, para penguasa baru mencari cara agar menemukan orang yang pandai untuk menenteramkan kondisi masyarakat yang kacau akibat perang dan persaingan politik. Nah, keluarlah pemikiran-pemikiran bebas dan muncul sekolah-sekolah filsafat. Pada periode Kaisar Kuning sampai periode negara berperang 2000 tahun lebih, lahirlah filsuf-filsuf Kongxi dan Mengxi dengan filsafat Konfusianismenya, lalu Mozi dengan ajarannya sendiri, lalu Laozi dan Chuangzi sebagai pendukung Taoisme, dan Han Visi sebagai pengajar filsafat legalisme atau Fajia. Jadi di sini ada 4 pemikiran yang berpengaruh. Satu, Konfusianisme, Mozi, Chuangzi, dan Laozi itu Taoisme dan legalisme. Jadi Konfusianisme, Mozi, Taoisme, dan legalisme. Nah, keempatnya ini berpengaruh sepanjang sejarah Tiongkok. Namun, sebagian besar para pemimpin sangat berhasrat mendapatkan hasil yang cepat dan praktis. Yang paling mudah itu pemikiran legalisme. Konfusianisme itu didirikan oleh Kongxi atau dilanjutkan oleh Mengxi. Ini tentang kemanusiaan dengan perbuatan baik, awal dari humanisme Tionghoa. Nah, diantaranya yang penting adalah Ren dan Yi, cinta sesama manusia dan hubungan antar manusia, kewajiban terhadap sesama. Jika seseorang dapat mencintai sesama dan memenuhi kewajiban mereka, mereka sudah memenuhi tugas. Ada tahap-tahap masyarakat makmur, pengembangan diri dan pelanjut ke peraturan keluarga, kehidupan bernegara, dunia, persemakmuran yang ideal, pengajaran dan pengembangan sekolah dan lingkungan, perilaku yang berakal budi dan berbakti, dan hubungan yang baik tua antara orang tua dan anak. Nah, sedang pemikiran Mozi itu Mohisme, Mojia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Mohisme. Ada belas kasih terhadap orang yang menderita karena perang. Perang supaya dihentikan dan damai hidup. Itu kehidupan yang sederhana dan menentang bentuk yang kehidupan penuh kemewahan. Sedangkan Taoisme bersifat alami, diajarkan oleh Laozi dan Chuangzi. Penderitaan manusia akibat kebodohan mereka sendiri. Orang harus hidup dalam damai tanpa aksi. Itu cocok hidup mereka dengan alam yang ditinggalinya. Mereka dapat menurut alam hidup dengan baik, tidak perlu khawatir, sederhana. Semua masalah dapat diatasi tanpa upaya. Ini sebagai aksi tanpa aksi. Sedangkan filsafat legalisme atau pemikiran Han Visi, ya, Fajia, tentang pengajaran hasil bersifat material dan nyata, mengejar prestasi dan pemerintahan dan membagikan
hadiah dan hukuman dengan tegas. Efisiensi pemerintahan itu diutamakan dengan cara apapun. Nah, tampaknya yang paling banyak terjadi adalah di sini, di filsafat legalis. Ada hadiah dan hukuman bagi kemakmuran dari pengejaran prestasi, bagi kerja yang bagus. Makanya kita lihat budayanya betul-betul maju dalam pengejaran hal materi ini. Dan ini memang seperti dinyatakan tadi, banyak diadopsi oleh para pemimpin pemerintahan.